Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para sahabat hijrah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saat dahulu para sahabat berkumpul dengan Rasulullah. Di suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ya, maka pada saat itu spontan para sahabat menjawab, menurut kami ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Dengan kata lain, orang yang tidak mempunyai harta dan benda, seperti itu. Namun jawaban Rasulullah, ya bukan itu, bukan seperti itu orang bilang sebagai orang yang bangkrut. Ya. Rasulullah pun melanjutkan hadisnya bahwasanya orang yang bangkrut itu dari golongan umatku, kata Rasulullah, yaitu orang yang pada hari kiamat nanti dia membawa pahala sholat yang banyak, ya. Artinya sholatnya lengkap, sholat wajibnya, bahkan sholat sunnahnya dikerjakan, dan juga membawa pahala puasa yang sangat banyak. Artinya puasa juga dikerjakannya, puasa wajibnya, puasa sunnahnya, dan juga membawa pahala zakat, sedekah, dan infak yang sangat banyak. Namun di satu sisi yang lain, ya, si fulan ini juga membawa dosa yang sangat banyak juga, ya. Dosa menghina orang, ya, ketika di dunia dulu dia menghina, ya. Dosa memfitnah orang lain, dosa menzolimi orang lain, mengambil hak orang lain, bahkan dosa menumpahkan darah orang lain. Jadi ketika hari kiamat nanti, ketika orang ini datang menghadap kepada Allah, dia pun, ini ya Allah pahala daripada sholatku. Jadi datanglah sekelompok orang, tunggu dulu ya Allah. Memang si fulan ini ketika di dunia dia memang rajin sholat ya Allah, rajin ke masjid memang ya Allah untuk sholat. Namun ketika di dunia dulu ya Allah, dia juga sering menghina kami, sering mencaci maki kami, sehingga kami merasa terhina ya Allah, kami merasa direndahkan ya Allah. Ketika dulu di dunia kami tidak bisa membalas ya Allah, karena secara jabatan beliau memang lebih tinggi, dari harta benda juga beliau lebih banyak ya Allah. Namun pada hari ini kami minta keadilan-Mu ya Allah. Maka Allah pun bertanya kepada si fulan tadi, benarkah kamu menghina orang-orang ini? Dan si fulan itu pun menjawab, benar ya Allah, dahulu di dunia memang saya pernah menghina orang-orang ini. Maka Allah pun memerintahkan agar pahala sholatnya itu diberikan kepada orang-orang yang dihinanya tadi. Lanjut kemudian orang itu pun, inilah pahala daripada pahala puasa saya Allah. Namun datang lagi sekelompok orang, tunggu dulu ya Allah. Memang betul ketika di dunia dahulu beliau rajin puasa ya Allah. Namun ya Allah, ketika di dunia dulu dia pernah memfitnah kami Allah. Sakit ya Allah, bahkan tercoreng harga diri kami. Kami merasa dimalukan karena fitnah tersebut. Namun ketika di dunia kami pun tidak bisa membalasnya ya Allah. Ya, karena beliau ya secara ekonomi juga lebih mampu, secara jabatan dia lebih tinggi. Maka pada hari ini ya Allah, kami minta keadilan-Mu ya Allah terhadap fitnah yang dilakukannya dahulu di dunia. Maka Allah pun bertanya kepada si fulan tadi, benarkah kamu di dunia dulu memfitnah orang-orang ini? Maka si fulan itu pun menjawab, benar ya Allah. Maka Allah pun memerintahkan agar pahala puasanya diberikan kepada orang-orang yang difitnah tadi. Lanjut kemudian orang itu pun, inilah pahala sedekahku ya Allah, pahala infakku, pahala infakku, seperti itu. Jadi datang lagi sekelompok orang, tunggu dulu ya Allah, dia memang dulu di dunia sangat rajin berinfak, sangat rajin bersedekah, sangat rajin berzakat. Namun ya Allah, pada saat di dunia dahulu dia juga sering mengambil hak kami, hak orang lain dengan tanpa yang seharusnya. Dahulu di dunia karena dia punya kuasa ya Allah, dia bisa membeli hukum,
Dengan uangnya dia bisa membeli pengadilan. Ya memang di dunia banyak pengadilan, tapi keadilan sangat susah didapatkan ya Allah. Maka pada hari ini Allah, kami minta keadilan terhadap hak-hak kami yang diambil olehnya dahulu di dunia. Maka Allah pun bertanya kepada si fulan tadi, benarkah di waktu di dunia kau mengambil hak orang ini tanpa mengambilnya secara hak ataupun secara benar? Maka orang itu pun menjawab, si fulan itu menjawab, benar ya Allah. Maka Allah pun memerintahkan agar seluruh pahala zakatnya, pahala sedekahnya, pahala infaknya juga diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya di dunia dahulu. Jadi begitu banyak orang-orang yang menuntut ketika di hari penghisapan nanti, sehingga habislah seluruh amal ibadahnya, seluruh pahalanya yang dilakukannya dahulu di dunia. Sehingga ketika tidak ada lagi yang diberikan pahalanya, maka ketika masih banyak orang yang menuntut ya, ketika kezoliman yang dilakukan di dunia dahulu, maka dosa orang-orang dizolimi itu pun dipindahkan kepada si fulan tadi. Maka jadilah dia dilemparkan kepada neraka, karena dia di dunia hanya mementingkan hablum minallahnya saja. Jadi dari hadis yang diutarakan Rasulullah tadi, perlu kita mengambil ibrah ataupun manfaat ataupun pelajaran ya, bahwasanya ketika kita hidup di dunia, kita tidak hanya berpuas diri ketika kita hanya melakukan amal-amal mardoh, amal-amal yang sifatnya hablum minallahnya saja ya. Memang betul apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Kalau kita berkaca pada hari ini, banyak orang yang memang sholat ya, sholatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, sedekahnya banyak, tapi ketika dia bergaul dengan orang lain, dia seringkali misalnya menghina orang lain, memfitnah orang lain, ataupun bahkan mengambil hak orang lain. Bahkan apalagi kita lihat di zaman sosial media sekarang ya, bukan hanya misalnya mulut kita yang bisa menghina, bahkan jari kita apa yang kita sampaikan, apa yang kita share juga harus menjadi pertimbangan buat kita sebelum kita share. Takutnya apa yang kita share itu menjadi fitnah, menjadi berita yang tidak benar, akibatnya nanti yang seperti yang disampaikan Rasulullah tadi, kita termasuk orang-orang yang bangkrut, karena seluruh kebaikan kita di dunia, seluruh pahala-pahala sholat kita, nanti demikian juga puasa kita dan lain-lainnya bisa-bisa jadi nanti akan ditransfer kepada orang-orang yang kita hina, kita fitnah di dunia ini. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan bahwasanya orang yang muslim terbaik itu adalah orang lain yang aman akan lisan dan perbuatannya. Dan juga disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya seorang muslim yang terbaik itu yaitu muslim yang paling banyak-banyak manfaatnya kepada orang lain ya. Mudah-mudahan itu saja mungkin yang kita dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hadis yang kita sampaikan tadi dapat menjadi pelajaran buat kita, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini tidak semata-mata kita mengejar hablum minallahnya saja, tapi juga harus kita perhatikan bagaimana sosial kita, bagaimana interaksi kita dengan orang lain juga mencerminkan akhlak yang mulia, sehingga juga hablum minannasnya juga dapat kita lakukan dengan yang terbaik. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan kepada sahabat hijrah ya. Mari kita di momen yang berbahagia ini, yang momen Ramadan seperti ini, mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita gunakan untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Demikian saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.